Pemirsa, ini ada informasi yang di luar dugaan karena salah satu sekolah membuat sebuah MPLS menjadi tidak membosankan di Solo, Jawa Tengah. Sebuah SMP mengemas MPLS dengan tema Piala Dunia hingga belajar pun jadi gembira dan semangat. Inilah suasana MPLS hari terakhir di SMP Muhammadiyah PK, Kota Surakarta. Para siswa tampak riang dan semangat mengikuti hari terakhir MPLS yang mengusung tema Piala Dunia. Mereka datang mengenakan atribut dan kostum sepak bola yang mewakili berbagai negara peserta Piala Dunia sesuai tim favorit masing-masing. Suasana sekolah pun berubah layaknya pesta sepak bola dunia. Piala Dunia, tentang Piala Dunia. Menyenangkan, sangat seru. Bisa memperkenalkan lingkungan sekolah. Keseruan berlanjut saat seorang penampil menunjukkan aksi freestyle dengan juggling bola di hadapan ratusan siswa. Atraksi tersebut disambut tepuk tangan dan sorak-sorai dari para peserta MPLS. Tema sepak bola Piala Dunia nih ya, karena momentum Piala Dunia nih. Ada yang pakai jersey Argentina nih, ada yang Spanyol, ada yang Perancis dan sebagainya. MPLS kali ini adalah bagaimana mereka bisa mengeksplor kompetensi atau skill yang mereka miliki dengan wadah tadi olahraga ya, karena kita di sekolah tidak hanya mengedepankan akademik tapi juga non akademik ya. Melalui tema Piala Dunia, siswa diajak memahami nilai perjuangan, kerja keras, sportivitas, dan semangat untuk meraih prestasi hingga ke puncak kesuksesan. Koresponden Septiantoro, iNews melaporkan. Dinilai banyak kecurangan dalam sistem penerimaan siswa baru atau SPMB tahun 2026, sejumlah orang tua calon siswa menggeruduk kantor pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Para orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah SMP negeri mendesak Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk membuka data penerimaan siswa baru. Inilah jawaban yang diterima oleh rakyat Bekasi. Lihat semuanya. Inilah. Apa ini semua? Apa semua? Para orang tua dan mahasiswa melakukan aksi protes SPMB SMA Negeri di kantor pemerintahan Kota Bekasi. Peserta aksi menilai banyak siswa titipan dan tidak transparan dalam sistem penerimaan siswa baru. Penerimaan dinilai menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari dugaan data tidak sesuai, calon siswa dari luar wilayah, hingga pungutan di sekolah. Itu diisukan di SMP 32 Kota Bekasi ya, Arenjaya. Itu terakhir kemarin di MPLS pertama aja saya sudah datangi oleh istri saya, itu di kisaran 4 juta bisa masuk. Sebelum-sebelumnya 2,5 juta dijamin masuk. Yang bilang 4 juta itu yang beredar. Di orang tua, di grup-grup orang tua. Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan penelusuran terkait dugaan masalah dalam sistem SPMB. Nah, gini Itu menjadi dan Pak Wali Kota sudah komitmen semuanya akan transparan dan nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Para pengunjuk rasa meminta pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan investigasi dan membuka hasilnya kepada publik jika ditemukan adanya pelanggaran dalam proses SPMB tahun ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah warga menutup jalan ke SMA Negeri 1 di Lampung Timur, Lampung karena 3 siswa tidak lolos SPMB. Warga protes karena telah menghibahkan tanah ke sekolah. Warga Pulau Sari, Lampung Timur melakukan aksi blokade jalan menuju ke SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Blokade jalan ini karena 3 anak desa Pulau Sari tidak lolos dalam penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMA Labuhan Ratu yang jaraknya sesuai aturan penerimaan jalur zonasi. Bangunan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu berdiri di atas lahan desa yang telah dihibahkan.
sekitar paling 20 meter sama 50 meter itu nggak keterima. Itu 3 anak. Kalau dulu kan bentuknya perjanjian lisan, nggak tertulis. Nah, itu kok nggak diterima. Yang diformalitaskan dulu katanya mendirikan SMA negeri di sini itu mau prioritaskan Anak sekitar. Warga berharap pihak sekolah dapat memberikan keterangan atas tidak lolosnya 3 anak desa Pulau Sari. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, ironi dunia pendidikan masih terjadi di Jember. Para guru sebuah sekolah dasar negeri harus datangi rumah warga demi mendapatkan siswa baru. Sedangkan di Tuban hanya ada 1 siswa baru di tahun ajaran ini. Tahun ajaran baru 2026, SDN Curah Nongko 3 Kecamatan Tempurejo, Jember hanya menerima 7 siswa baru. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya mendapat 1 siswa. Namun untuk mendapatkan 7 siswa tersebut bukanlah hal mudah. Para guru harus mendatangi rumah warga satu persatu untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan orang tua agar mau menyekolahkan anaknya di SDN Curah Nongko 3. Untuk menarik perhatian warga agar tahun depan lebih banyak anak bersekolah di SDN Curah Nongko 3, pada akhir masa MPLS, pihak sekolah menggelar pawai rumbai payung berkeliling kampung. Kalau tahun yang lalu kita hanya dapat 1 siswa, hanya karena mungkin pertimbangan gedung dan sebagainya, dan saat ini kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin berbagai upaya kita lakukan, baik melalui masyarakat, melalui komite sekolah, bahkan guru-guru sendiri terjun. Alhamdulillah kita ada peningkatan. Tahun ini kita mendapatkan siswa sebanyak 7 orang anak. Pihak sekolah berharap dukungan pemerintah untuk mempercepat perbaikan ruang kelas yang rusak agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih aman dan nyaman. Di Tuban, Jawa Timur, salah satu sekolah dasar negeri pada tahun ajaran ini hanya menerima 1 peserta didik baru. Adiptia Irwansyah, bocah berusia 7 tahun, menjadi satu-satunya peserta didik baru di kelas 1. Akibatnya pihak sekolah menerapkan pembelajaran gabungan dengan siswa kelas 2 hingga kelas 6. Pihak orang tua khawatir proses belajar anaknya tidak berjalan optimal. Menanggapi hal ini, Bupati Tuban menilai banyaknya instansi pendidikan negeri maupun swasta serta fluktuasi angka kelahiran menjadi faktor penyebab utama. Memang dinamikanya beragam ya teman-teman, yang artinya kami menitik beratkan anak-anak ini bersekolah terlebih dahulu. Ya, nanti kalau penataan di dalamnya akan kita terus evaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga di sejumlah daerah mengalami krisis air bersih di tengah kekeringan akibat musim kemarau. Di Indramayu, Jawa Barat, bahkan warga terpaksa mandi dan mencuci menggunakan air kotor. Warga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang, Banten mengalami krisis air bersih. Sejak musim kemarau, sumur-sumur mereka mengering sehingga menyulitkan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini sudah terjadi hampir 2 bulan. Warga pun harus mengantre untuk mendapat air bersih dari mobil tangki bantuan pemerintah daerah. Sebagian warga juga ada yang rela berjalan kaki cukup jauh menuju sungai. Hampir 2 bulan. Sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, suka nyari kemana, Bu? Kemana aja, paling ke sumur-sumur sekarang udah kering. Ya kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke itu apa namanya, kolam-kolam orang kita cari. Kolamnya juga udah kering sekarang, udah nggak ada. Lalu ke sungai-sungai. Sementara itu, warga di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terpaksa mengandalkan sumur tua yang masih menyimpan air. Setiap pagi dan sore, warga berjalan kaki menuju sumur sambil membawa jerigen dan ember. Sebab sumur ini merupakan sumber air satu-satunya di tengah kekeringan akibat musim kemarau. Pemda setempat berkoordinasi dengan BPBD untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada warga.
Di Kecamatan Kerangkeng, Indramayu, Jawa Barat, warga terpaksa mandi dan mencuci di sungai kotor. Adapun untuk air minum dan memasak, warga terpaksa membeli air galon. Air kotor yang tidak layak ini selalu dialami warga setiap musim kemarau tiba. Meski krisis air sudah berbulan-bulan, namun menurut warga, pemerintah setempat belum memberikan bantuan air bersih. Tim Liputan iNews melaporkan. Musibah kebakaran melanda permukiman warga di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Sedikitnya 1 rumah dan 6 kontrakan ludes terbakar api. Diduga asal api akibat korsleting listrik. Izin Komandan, lokasi padat Komandan, mohon diluncurin Komandan. Kepulan asap disertai kobaran api menghanguskan permukiman penduduk di Jalan Gang Al-Amin, Cengkareng, Jakarta Barat. Kobaran api nampak dari bagian atas bangunan dan menjalar ke bagian bawah. Sedikitnya 1 rumah dan 6 kontrakan ludes terbakar. Diduga kobaran api terjadi akibat korsleting listrik. Berselang 30 menit, kobaran api berhasil padam setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berjibaku memadamkan api. Yang terdampak itu sama yang punya kontrakan sekitar ada 14 orang. Oh, oke. Penyebabnya apa sih Pak RT ini? Korsleting listrik. Akibat kebakaran ini, 7 kakak berisi 17 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kasus kebakaran ditangani Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.